Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Yang memang nggak akan pernah, Joni. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Sebenarnya adalah bentuk penghinaan dan cara menjatuhkan yang curang. Sebagaimana dalam hadis tadi, jika dia berselisih, kemudian dia berbuat curang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik teman-teman, ini ada video tanggapan dari Ustadz Adi Hidayat terkait dengan kritikan yang disampaikan oleh Ustadz Mufli Sapitra. Sebetulnya ini bukan video klarifikasi ya. Banyak orang yang bilang ini adalah video klarifikasi dari Ustadz Adi Hidayat. Bukan ya. Ini adalah video kajian subuh khususnya tentang musik dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Jadi di kajian tersebut beliau Ustadz Adi Hidayat menyisipkan tanggapan terkait dengan kritikan yang disampaikan oleh Ustadz Mufli Sapitra. Kita simak, kita dengarkan, kita tonton ya video yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Yang memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu itu sudah paham ya syu'ara, penyair, ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita. Makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Cepi itu cepat pikirkan, bukan orang. Cepat pikirkan. Nah, kita ngajinya pakai ilmu. Jadi kalau sudah paham mengerti seperti itu, jelas paham. Ya, mengapa ini muncul seperti ini syair begini dan sebagainya? Ya tadi melihatnya persepsi berbeda. Karena ternyata yang motong video saya itu bukan dari pelajaran, yang belajarnya itu dari latar belakang agama. Itu alumni teknik industri. Ini saya punya skripsinya. Alumni UII masuk di UII. Ya, kemudian 27 Februari 2007 itu sidang skripsi. Ini jurusan teknik industri masih ada nih, tugas akhirnya di saya. Tulis catatannya. Lalu pulang ke daerahnya, saya nggak usah sebut, jadi PNS. Itu di PNS, ayahnya kan juga suka ngajar, suka berkhutbah, ikut-ikut khutbah dan sebagainya. Lalu umrah 2010 pulang, dapat tugas belajar ke Saudi. Ya, di King Saud University. Nah, di King Saud ini bukan jurusan agama, engineering juga. Jadi nggak semua yang ke Saudi misalnya, atau yang ke UAE atau ke Libya misalnya saja belajar agama, belum tentu. Ya, teman saya dulu ada, ya alumni pertama pesantren saya itu ke Saudi, di kampus yang sama jurusannya pertanian dan perkebunan. Pulang ke Garut, ke daerahnya ke Garut, diminta ngajar tafsir, cerita ke saya. Maka saya jelaskannya tafsir kurma Ustaz katanya. Tapi ngambil kitab ya kan, karena masyarakat nggak bisa taunya bahasa Arab, jelaskan tafsir kurma kan dekat ke Nabi gitu. Ya diambil kitabnya pakai bahasa Arab, penjelasannya teknik berkebun. Jadi masalah gitu. Ya kan ini problemnya. Kalau menghafal Quran sampai hafal, alhamdulillah. Kita pun murid-murid banyak, ini murid saya ini bersanad semua. Maaf Bapak Ibu sekalian, murid kami yang khusus yang belajar itu belajar hadis pun pakai sanad. Nggak bisa begini, innamal a'malu binniyat, nggak bisa. Dari siapa terima, kitab mana, dari siapa sampai ke Nabi. Itu belajarnya. Nah sekarang kita menyampaikan ini, kemudian di soal yang nyawa kita alumni teknik industri, kan nggak nyambung. Nah, ini kan problem. Tapi kan jadi ustad. Nah itulah hasilnya gitu. Ini masalah. Saya tuh membahas bukan karena ini siapa. Kasihan masyarakat tuh, terutama yang hijrah, pengen belajar, ketemunya yang begini. Kan jadi masalah gitu. Subhanallah, itulah tanggapan beliau ya, tanggapan Ustadz Adi Hidayat terkait dengan kritikan Ustadz Mufli Sapitra. Tentu saya mendengarnya sebagai penuntut ilmu itu terkejut gitu. Karena seorang Ustadz Adi Hidayat, orang yang berilmu, namun tanggapannya seperti itu. Harusnya ini tidak keluar dari seorang yang berilmu ya, seperti itu ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa Ustadz Mufli Sapitra itu mengkritik tentang ilmu yang disampaikan oleh beliau terkait masalah surat Asy-Syu'ara adalah surat pemusik. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Sabit adalah seorang musisi atau seorang pemusik. Itu saya rasa yang dikritik oleh Ustadz Mufli Sapitra.
harusnya jawab dengan ilmu begitu ya. Wallahualam ya. Yang jelas itu saya secara pribadi terkejut dengan tanggapan yang dikeluarkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Namun tanggapan ini sudah dijawab oleh Ustadz Mufli Sapitra di channel YouTube-nya. Kita tonton ya, kita simak video atau jawaban dari Ustadz Mufli Sapitra. Ustadz Adi Hidayat, sebagaimana teman-teman lihat di dalam video beliau yang kemarin, beliau menjatuhkan kami dari sisi hal yang tidak esensial dari kritikan kami. Kata beliau, kami tidak ingin berbantah-bantahan dan tidak mau menanggapi, kami tidak mau ramai-ramai. Cuma pertanyaan saya, kok sempat-sempatnya skripsi saya di print, bahkan dijadikan satu bendel lalu dibawa ke masjid, begitu beratnya padahal untuk dibawa lalu kemudian ditunjukkan. Berarti kan sebenarnya bukan hanya untuk tidak mau berbantah-bantahan, tapi memang ada tujuan khusus, ada indikasi khusus ketika skripsi S1 kami harus di print. Kemudian kami diceritakan panjang lebar seolah-olah beliau tahu tentang kami. Katanya jangan menilai orang ketika tidak tahu. Nah, Ustadz Adi Hidayat ini tidak kenal saya. Beliau tidak tahu perjalanan menuntut ilmu saya. Tapi dibahas mulai dari saya lulus 2007, lalu kemudian ini, kemudian umroh, kemudian ikut bapak saya, bla bla bla. Berarti kan Ustadz Adi Hidayat ini menilai kami dari sisi yang sebenarnya beliau juga tidak tahu. Kemudian kata Ustadz Adi Hidayat, kami tidak mau menghina. Saya kira dalam satu kajian subuh kemarin 2 atau 3 kali boleh mengulangi, kita tidak boleh menghina, kita jangan menghina, antum juga jangan menghina. Tapi perbuatan beliau sebenarnya adalah bentuk penghinaan, karena beliau punya kata-kata ini cuma S1 teknik industri, S2-nya pun di Saudi hanya industri, tapi kan jadi ustadz. Sebenarnya adalah bentuk penghinaan dan cara menjatuhkan yang curang, sebagaimana dalam hadis tadi, jika dia berselisih kemudian dia berbuat curang. Tapi saya juga tidak heran ketika beliau kemarin melakukannya dalam kajian, karena ini bukan pertama kali beliau melakukannya. Saat kemarin beliau melakukannya di kajian, saya betul-betul demi Allah, saya itu hanya tersenyum lebar. Saya bilang, ya Allah, kenapa beliau lakukan lagi? Pada di 2017 saya sudah kritik buku beliau, ini bukunya, MTKE, yang di dalamnya beberapa kali beliau itu offside, keluar dari jalur diskusi dan mendivert orang untuk melakukan hal-hal yang sifatnya adalah penghinaan, bahkan tuduhan. Ini saya pernah masukkan dalam artikel saya tahun 2017. Ya, buku ini ketika saya bantah di 2017, saya tanyakan, mengapa beliau harus membuat isu seolah-olah Ustadz Firanda itu pembohong? Di bagian ini, halaman 104. Beliau katakan, lebih penting lagi Ustadz Firanda ini harus menjelaskan di mana sesungguhnya dia berada di tanggal 4 April 2017. Apakah di Madinah ataukah di Jakarta? Semoga tidak ada 2 Firanda dalam waktu yang bersamaan. Padahal teman-teman yang dirahmati Allah, Ustadz Firanda, pertama, orang yang memang mobile, kadang di Jakarta, kadang di Madinah. Yang kedua, kalaupun di saat itu beliau tidak sedang mobile, beliau berada di Jakarta, tapi admin beliau itu ada di Madinah. Ya, karena yang mengelola website beliau ada di Madinah. Sehingga tidak ada masalah. Dan tidak perlu mendivert orang untuk seolah-olah mengatakan Ustadz Firanda ini berdusta. Yaitu postingnya di mana, ngakunya di mana. Kemudian di halaman yang saya sangat miris, di halaman 183, Ustadz Adi Hidayat ini seperti sedang melempar batu ke rumahnya orang, tapi beliau tidak mau pakai tangannya sendiri, dia pakai tangannya orang. Seperti di halaman 183, beliau menukil perkataan salah seorang aktivis Hizbut Tahrir. Kata-kata, sepertinya ini hanya perkara jealous, cemburu alias iri, padahal itu adalah masalah batin yang kita tidak diperbolehkan untuk membongkar batin orang. Ada perkataan di halaman 184 dari seorang perempuan yang dia mengatakan, maklum, bini 3 penghasilan seret kalah pamor. Jadinya begitu deh. Betul-betul penghinaan dan ini merupakan tuduhan yang luar biasa. Dilakukan Ustadz Adi Hidayat dengan cara menukil orang di dalam bukunya sendiri. Seharusnya kan mungkin bisa disuting, dihilangkan atau tidak dipilih perkataan yang seperti ini. Yaitu di sini adalah bentuk penghinaan di mana Ustadz yang mengkritik beliau memang istrinya 3 dan si perempuan ini tahu-tahu aja ya urusan rumah tangga orang. Kemudian penghasilan seret. Dari mana dia tahu penghasilan seret? Kalah pamor. Penghasilan seret dari mana? Sementara Ustadz ini punya beberapa usaha, seperti usaha kayu di waktu itu. Kasihan. Masya Allah, itulah jawaban Ustadz Mufli Sapitra terkait dengan tanggapan Ustadz Adi Hidayat. Tentu ini jawaban yang berdasar ya, berdasar, bahkan ini jawaban yang ilmiah menurut saya. Tentu kita sebagai penuntut ilmu mesti jujur, mesti cerdas, mesti jernih dalam menanggapi hal ini. Dan jangan sampai kita menyimpulkan atau memberikan statement namun kita tidak melihat video fullnya ya. Nanti ya saya akan cantumkan di deskripsi video ini video fullnya ya, video full tentang kajian ilmiah Ustadz Adi Hidayat, juga video full jawaban
dari tanggapan Ustadz Adi Hidayat yang disampaikan oleh Ustadz Mufri Sapitra nanti akan saya cantumkan ya di deskripsi video ini. Seperti itu ya teman-teman, silahkan tanggapi, silahkan simak nanti ya. Kemudian jangan sampai di antara kita kaum muslimin ada cacian, ada makian, atau bahkan serangan-serangan ya, apalagi menyerang pribadi, dan jangan sampai menyerang fisik. Itu subhanallah, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah dari hal-hal yang buruk seperti itu ya. Baik, itu saja teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya bagikan hari ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.